Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di bulan Ramadan yang mulia kita bisa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Dan pada hari ini kami temani pemirsa TVRI sekalian untuk membahas satu tema yang kami rasa sangat penting agar bisa menghiasi Ramadan kita lebih bermakna. Tema kita kali ini adalah bagaimana bisa bermanfaat buat sesama dengan saling berbagi dalam filantropi Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, padahal mereka tidak diuji lagi? Dalam hal ini, apa ujian yang biasa dihadapi atau belakangan ini kita merasakan hidup sepertinya tidak baik-baik aja? Ternyata di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqussi minal amwali wa al anfusi was samarat. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, kita lihat belakangan ini banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang mungkin sedang turun dan tidak baik-baik saja. Masya Allahnya sebagai seorang muslim ternyata Islam punya begitu banyak mekanisme sebagai jaring sosial di antara sesama untuk membantu mereka. Semoga kita yang memiliki kelebihan harta dapat memberikan sumbangsi harta kita kepada mereka sehingga itu menjadi ladang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa meringankan mereka yang sedang berada dalam ujian dan kesulitan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah tadi. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita nih orang-orang beriman apalagi di bulan Ramadan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah menyampaikan kepada kita perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah berupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 butir dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dengan ayat ini maka seharusnya kita semakin termotivasi bahwa kesulitan yang mungkin kita alami atau yang saudara kita alami menjadi ladang pahala bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dan Allah berjanji bahwa kita akan mendapatkan pahala berupa 1 butir yang akan bertambah menjadi 7 butir, bertambah lagi menjadi 100 butir. Bukan masalah apa dan berapa yang kita bisa berikan dan bantu kepada mereka, tapi ini tentang komitmen bahwa tidak akan kita tidur dalam keadaan kenyang, sementara saudara-saudara kita di tempat lain dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, seharusnya ini semakin mendorong kita untuk betul-betul melihat ke kanan dan kiri, ke depan dan ke belakang kita, agar orang-orang yang berada di sekitar kita bisa merasakan keberkahan dari harta yang kita miliki, bisa juga merasakan kepedulian kepada sesama muslim, sehingga mereka tidak berkata, kemana saya harus mencari pertolongan, padahal di sekeliling mereka ada saudara-saudara muslimnya. Sebelum kita lanjut, kita akan ketemu dengan komersial break berikut ini. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah, mungkin kita akan bertanya, lalu bagaimana panduannya agar kita bisa membantu sesama, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak melalaikan peran dan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita.
Tidak usah khawatir, Islam sungguh agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya sudah menyampaikan panduan bagaimana sih kaidah seseorang bersedekah dengan harta yang dia miliki. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan ibda binafsika. Jadi pertama, gunakan hartamu untuk dirimu sendiri. Fatasaddaqu 'alaiha, maka sedekahkan. Fa in fadula, kalau ada kelebihan, yang pertama adalah kepada kerabat terlebih dahulu. Jadi kalau kita merasa ada kelebihan harta atau mungkin pekerjaan kita alhamdulillah tidak mengalami di layoff misalnya, alhamdulillah ada bonus nih menjelang hari raya Idul Fitri sehingga kita bisa berbagi, maka hal pertama setelah keluarga yang menjadi orang-orang berada dalam tanggungan kita bisa lihat kerabat dekat kita. Siapa di antara mereka yang berada dalam kekurangan. Karena itu lebih afdal dibandingkan kepada yang lebih jauh. Dan kita akan mendapatkan 2 pahala ketika kita memberikan bantuan kepada mereka. Pertama adalah tentu saja pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala silaturahmi atau menjaga hubungan kekerabatan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan juga bagaimana kalau masih berlebih. Fa'in fadula, kalau masih berlebih lagi, Rasul menyampaikan fahakadha. Artinya kita bisa melihat nih lingkup yang lebih besar lagi. Oh, kerabat kita alhamdulillah semua dalam keadaan berada, mereka orang-orang yang terjamin secara ekonomi, sudah memiliki financial freedom misalnya, maka kita bisa lihat tetangga kiri kanan kita dalam satu komplek atau bisa kita lihat dalam satu desa. Bahkan sekarang begitu banyak motivasi agar kita juga menolong saudara-saudara muslim kita di berbeda negara, Masya Allah. Dan memang sangat menakjubkan ya ketika kaum muslimin menjalankan hukum-hukum Allah dan berusaha ikut panduan Rasulullah. Bahkan kalau Bapak Ibu dan pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah mengetahui, dunia itu mengakui nih Indonesia sebagai negara yang sangat dermawan. Sampai 7 tahun berturut-turut menurut survei dari World Giving Index, Indonesia selalu berada pada urutan nomor 1 dari 142 negara yang disurvei, bahwa kita adalah orang-orang yang paling senang berinfak dan bersedekah. Kita pasti mengira nih mudah-mudahan itu adalah karena motivasi agama, karena agama kita tidak pernah membiarkan ada orang-orang yang hidup kekenyangan sementara di lain pihak ada orang-orang yang hidup kelaparan. Nggak ada nih di dalam agama hidup yang bersifat soliter atau nggak peduli pada sesama atau yang penting bukan saya. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita menjadi orang-orang yang diberkahi hartanya, diberkahi juga hatinya dan dengan berbagai kelapangan sehingga kita bisa senantiasa menyambut anjuran dan juga dorongan dari Islam untuk berbagi kepada sesama. Sehingga bukan cuma unsur kekerabatan yang bisa kita jaga dengan sedekah, bahkan silaturahmi sebagai sesama muslim juga bisa kita jalankan. Sehingga orang-orang yang menjadi muslim berkata kami bangga menjadi bagian dari kaum muslimin karena kami dipedulikan, kami diperhatikan, kami menjadi bagian dari kaum muslimin yang kalau matanya sakit, badannya ikut demam. Kalau kakinya sakit, otomatis kepalanya juga ikut pusing. Kalau ada yang kelaparan, pasti sebagian saudara yang lain juga akan bersegera untuk memberikan pertolongan. Masya Allah, indahnya Islam dengan segala pengaturan yang diberikan, dan semoga di bulan Ramadan yang mulia ini pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah menjadi orang-orang yang terdepan untuk bersama-sama dengan kaum muslimin yang lain mempraktekkan filantropi Islam dan menjadikan ini sebagai salah satu amalan unggulan. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang paling berarti. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada pemirsa TVRI sekalian bahwa bukan hanya di level lokal, keluarga kita atau komunitas kita, bahkan dunia juga mengakui, mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa TVRI melihat bahwa saat ini ada begitu banyak pengungsi di beberapa negara, bahkan juga yang ada di Indonesia. Ternyata salah satu lembaga yang berada di bawah komando PBB, yaitu UNHCR, yang mereka mengelola pengungsi sejak tahun 2017, membuat satu program berupa dana zakat bagi pengungsi. Dan mereka mengumpulkan dana dari 17 negara, termasuk Indonesia, dan alhamdulillah berhasil menolong 727.000 pengungsi yang berada di berbagai negara. Masya Allah ya,
kita kadang tidak terpikir bahwa gerakan ringan kita mungkin hanya 1-2 digit dari harta yang kita miliki yang kayaknya mungkin buat kembalian belanjaan aja nggak bisa dipakai lagi, tetapi ketika kita berikan kepada orang yang membutuhkan, lalu dia terakumulasi menjadi lebih besar, dikelola dengan baik, itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan dia menjadi bagian dari solusi atau memberikan kontribusi solusi bagi masalah-masalah yang ada di dunia ini, begitu. Jadi, Masya Allah, dalam zakat misalnya yang nanti di bulan Ramadan Bapak Ibu pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah akan keluarkan misalnya sebagai bentuk zakat fitrah atau zakat mal yang dikeluarkan setahun sekali dengan nisab 85 gram emas bertahan selama 1 tahun, 2,5%-nya dikeluarkan. Atau dalam bentuk wakaf misalnya ada tanah yang mau diwakafkan sebagai masjid, sebagai dana usaha tertentu, dan berbagai bidang-bidang filantropi lain, Bapak Ibu bisa pertimbangkan hal itu sehingga manfaatnya akan terus terasa bukan hanya ketika kita masih hidup melihat ada orang yang bisa ditolong, tetapi bahkan ketika kita sudah meninggal nanti selama apa yang kita berikan kepada mereka itu terus memberikan manfaat, insya Allah itu akan mengalirkan pahala di akhirat kita nanti insya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa TVRI sekalian, semoga ini bisa menjadi pendorong bagi kita semua sekaligus sebagai motivasi agar ini bukan masalah berapa banyak harta yang sudah kita miliki sehingga kita bersedekah di jalan Allah, tapi ini bicara mindset bahwa ketika kita berbagi maka Allah pasti akan melancarkan dan memberkahi rezeki kita. Karena rezeki itu seperti air yang mengalir, semakin kita alirkan, insya Allah berarti Allah juga akan alirkan terus kepada kita. Semoga di Ramadan yang mulia ini kita senantiasa bisa memberikan amal-amal terbaik yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah dengan memberikan sedikit harta yang kita miliki untuk sesama, dan harapannya kontribusi ini bukan hanya kepada individu yang kita tolong, tapi menjadi multiplier efek kepada masyarakat, kepada negara, bahkan kepada dunia ini. Sehingga dari satu orang kita dengan kontribusi yang kita miliki, semoga ini bisa menyembuhkan dunia dari berbagai masalah yang dimiliki. Sampai jumpa di program-program berikutnya di bulan Ramadan ini. Semoga ini menjadi salah satu Ramadan terbaik yang bisa kita lalui. Dari sini saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.